Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita, masih dalam topik atau tajuk yang sama, yaitu dekonstruksi kisah penyusuan Muhammad bin Abdullah, atau yang kita sebut dengan sekarang Kanjeng Nabi Muhammad. Kemarin kita seri yang kedua, sekarang seri yang ketiga tamat. Nanti masalah tiganya ada 3A, 3B, kita lihat aja nantilah. Ya. Inti yang kita dapatkan dari seri kedua kemarin bahwa kita sudah menemukan jawaban kenapa sebenarnya harus ada penyusuan, ya. Yang itu telah menjadi budaya bagi bangsa Arab, terutama bagi bangsa Arab dari suku Quraisy. Ya, jadi tidak semua suku menyusukan anaknya kepada, ya bisa dibilang sama ibu-ibu susu profesional, ya, karena diupah dan sudah menjadi budaya. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Kemudian di Quran surat Al-Baqarah ini kita mendapatkan jawaban juga, sebuah argumentasi dalil bahwasannya menyusukan anak kita, ya, kepada ibu susu yang lain atau mencarikan ibu susu yang lain itu boleh, ya, boleh. Seperti istriku, ya, 2 anakku itu yang pertama dan kedua tidak pernah menyusu kepada ibunya, ya, karena alasan medis saja, tidak mengeluarkan air susu, gitu, ya. Jadi mereka berdua ini besar dengan susu formula. Tentunya zaman Kanjeng Nabi abad ke-7 ya belum ada susu formula, ya. Kalau sekarang kan tinggal milih, ya. Terus berikutnya, begini, tentang kebiasaan di desa sih, ya, itu juga dahulu. Ini hanya sebagai pengingat, kalau sekarang masih ada, ya tolong diingatkan, ya. Sepertinya jarang sih, cuman ya jaga-jaga saja atau sebagai pengetahuan. Di dalam fikih Islam itu seseorang dari bapak ibu dan berbeda, dari bapak ibu yang berbeda, gitu, ya. Sebentar, minum dulu supaya enak ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, ada 2 bayi misalkan, ya, itu bapak ibunya berbeda. Tetapi ketika mereka menjadi satu ibu susu, itu dalam fikih kita itu sudah menjadi saudara dia. Itu loh. Sudah menjadi saudara. Kalau misalkan itu laki dan perempuan itu sudah tidak boleh dinikah. Begitu. Nah, di desa-desa itu dulu, tapi ya kalau sekarang enggak tahu apa masih ada atau enggak. Biasanya antar ibu yang sama-sama menyusui itu saling menolong mereka. Bila ibu yang satu sedang sibuk apa gitu, ya, ngentas gabah, ya, misalkan jemur gabah sementara bayinya nangis, itu menjadi suatu yang biasa. Anaknya itu akan diambil oleh ibu yang lain dan disusuinya ketika mereka sama-sama menyusui. Begitu juga sebaliknya, saling susu menyusui. Nah, ini kalau kita tidak tahu fikihnya, ini jadi bahaya. Ini dalam Islam tidak boleh ketika nanti mereka besar itu, kalau laki perempuan menjadi suami istri tidak boleh, karena mereka sudah menjadi saudara. Yang kalau menurut teori hukum fikih
disebut saudara persesusuan gitu. Jadi kalau di tempat-tempat Anda masih ada tradisi itu dikasih tahu gitu. Yang perlu dikasih tahu itu kalau mereka sudah menjadi saudara persusuan itu sama dengan saudara. Semestinya tidak boleh dinikah, makanya hati-hati ya, jangan sembarangan saling menyusukan anak-anaknya. Tuh. Terus berikutnya aku pelan-pelan dulu ya. Apalagi ini? Mistis ya. Ya begitulah perjalanan keberagamaan seseorang itu kadang-kadang beda-beda. Kita itu cenderung lebih suka ya masuk ke dalam hal-hal yang mistis. Contohnya begini. Waktu kita dulu masih kecil ya, diceritain oleh guru-guru ngaji kita, begitu Ibunda Halimah Sa'diyah itu merawat bayi Kanjeng Nabi, itu ternaknya semakin bertambah, semakin berkembang ya. Susu-susu ternaknya juga semakin banyak, melimpah ruah gitu. Itu kan tinjauan dari mistis gitu. Artinya sengaja ditarik korelasi, terlepas itu benar atau enggak ya. Aku ya sudah, itu nggak usah diperdebatkan benar atau enggak. Tapi yang aku mau kasih tahu, menarik korelasi antara semakin berkembangnya ternak Ibunda Halimah Sa'diyah dengan bagaimana Ibunda Halimah Sa'diyah mengambil bayi Kanjeng Nabi Muhammad menjadi asuhannya. Itu sengaja ditarik korelasi itu dalam suasana mistis. Dan kita percaya saja gitu. Ya oke lah, nggak apa-apa kalau memang mau lewat mistis. Tetapi ada lewat pemikiran yang tidak mistis begini. Kalian tahu ya, Ibunda Halimah Sa'diyah, tapi kalau di buku ini aku lihat nggak ada. Coba kalian baca lain, referensi lain ya. Atau di sini aku kelewatan baca, tolong ngasih tahu. Ya. Bahwasannya Ibunda Halimah Sa'diyah itu bukan saja menyusui bayi Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau juga menyusui paman dari Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Hamzah. Tuh loh. Ini yang jarang orang tahu. Ya, Hamzah. Jadi dua sekaligus. Dari sini nanti ini sebagai bekal kita untuk menganalisa berikutnya. Siapa sebetulnya Ibunda Halimah Sa'diyah ini? Dia sekali bawa dua. Bukan satu, bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan aku kemarin sudah ceritakan, siapa Kanjeng Nabi Muhammad ini? Cucunya siapa dia? Siapa Hamzah ini? Anaknya siapa dia? Ini paman ini. Mereka hampir seusia, tetapi dalam struktur keluarga paman. Dua-duanya diamanahkan kepada Ibunda Halimah Sa'diyah. Siapa yang mengamanahkan? Mulai mainkan otakmu. Ayo. 1, 2, 3. Raja Arab. Siapa dia? Abdul Muthalib. Bukan main-main. Jadi kalau hitungan-hitungan analisa rasionalis, kenapa ternaknya Ibunda Halimah Sa'diyah itu bertambah-tambah? Ya karena hasil upah dari sang raja karena merawat satu cucu raja dan satu putra raja atau putra mahkota raja. Tentu upahnya bukan upah yang kecil ya, itu dikembangkan lagi untuk membeli ternak. Rasionalitasnya begitu. Tapi kalau mau dipahami secara mistis yang tadi itu ya monggo-monggo saja lah. Ya. Oke. Jadi dua yang diambil
sebagai anak asuh, anak susuan. Nanti data ini untuk kita tentukan apakah cerita yang kita terima sekarang ini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tersisih atau sisihan atau diapkir atau sesuatu yang tertolak, itu benar nggak ini? Ya, makanya aku ajukan pelan-pelan, aku ngomong pelan-pelan aja. Berikutnya, ya, menyusui itu 2 tahun. Sesuai dengan ini ya, 2 tahun. Kalau Hamzah, aku tidak punya data. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad waktu masih bayi, itu kalau menurut Al-Quran itu kontrak susu itu selama 2 tahun. Tetapi sejarah mengatakan itu diperpanjang menjadi 4 tahun. Coba. Tapi apakah Hamzah diperpanjang, itu yang aku tidak punya data. Ya, kita fokus sekarang ke Kanjeng Nabi Muhammad saja. Ini sejarah tidak pernah mengungkap kenapa diperpanjang 2 tahun ini loh. Kenapa? Jadi memang dalam sejarah itu ya, ada pesan-pesan eksplisit dan ada pesan-pesan implisit yang harus kita pahami. Gitu. Berarti kan kalau misalkan 2 tahun, kalau mulai dari bayi sekitar tambah doang sekitar ya 4 antara 4, 5, 6 tahun lah di apa? Hidup bersama Ibunda Halimah Sa'diyah. Ya paling molor 6 tahun lah. Ya kalau sekitar ya dari 4, 5, 6 sekitar itulah. Karena perhitungan waktunya juga itu kan waktu dulu ya, harus ngitungnya lama. Tapi oke lah, kita hitung pas saja 4 tahun. Nggak sampai 5, nggak sampai 6 tahun. Untuk apa? Kok sampai diperpanjang 2 tahun sehingga 4 tahun? Disitulah kita harus paham, diperpanjang sampai 2 tahun dalam rangka belajar bahasa. Karena ini calon nabi. Nanti dia akan menerima firman dalam bentuk bahasa yang original yang aku ceritakan kemarin. Jadi begitu dia sejak kecil dipersiapkan dengan bahasa itu, dia sudah familiar gitu loh. Paham di sini? Oke. Ya, bahasa. Sekarang kita berbicara yatim. Ini kadang-kadang orang juga kacau-kacau juga. Ya. Yatim itu ada 2, bos. Ada yatim secara family, ada yatim secara sosial atau ekonomi. Misalkan beginilah, aku kasih gambaran. Ada seorang konglomerat, ya, dia punya aset 1 triliun, ya. Kemudian dia meninggal, entah karena sakit apa, kecelakaan pesawat, biasa orang-orang kaya kan begitu. Dia hanya punya anak 1. Ketika dia meninggal, anak satunya ini pertanyaannya yatim atau tidak? Secara famili dia yatim karena bapaknya sudah meninggal. Secara ekonomi apa perlu Anda bantu? Perlu Anda bantu dia ketika bapaknya meninggalkan warisan sebegitu banyak duit? Akan Anda bilang dia kere? Jadi yatim itu pertama dilihat memang dari secara keumuman. Ya, pada umumnya sih anak yatim itu begitu ditinggal orang tuanya, maka secara ekonomi dia akan menjadi lemah karena ibunya yang harus mengambil peran sebagai single parent. Itu umum. Tetapi itu tidak berlaku untuk Kanjeng Nabi karena dia out of the box.
keluar dari keumuman itu. Karena apa? Ini cucu raja. Tahu nggak? Ini cucu raja. Gitu loh. Jangan kamu samakan dengan Arab-Arab yang lain. Gitu. Ya. Ini cucu raja. Jadi harus dilihat teks dan konteksnya seperti apa. Teksnya Kanjeng Nabi Muhammad yatim. Konteksnya dia cucu raja. Bahkan bapaknya Pak Abdullah ya itu pulang dagang ketika meninggal. Berangkat kemana ya? Dari Syam kalau tidak salah, nanti tolong dikoreksi. Orang kalau sudah pulang dagang itu bawa apa? Bawa barang apa? Bawa duit? Gitu loh. Coba kamu pikir. Ada pedagang pulang dagang, dia bawa barang atau bawa duit? Untuk siapa kekayaannya ini, duitnya ini? Ataupun kalau masih ada tersisa barang-barang dagangannya, untuk siapa? Putranya cuma satu, Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti meninggalkan cukup warisan tidak? Kita terlepas bicara kakeknya yang sudah jelas raja. Bapaknya ini kan putra mahkota. Coba. Ini kan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh kita ketika kita memberi cek kosong kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz, seolah-olah apa yang mereka katakan pasti benar. Itu kesalahan awal. Pintu kesalahannya itu di situ. Ketika Anda memberikan cek kosong, seolah-olah ulama, ustadz, kiai, profesor, doktor, apapun pasti benar, ya itu pintu kesalahannya. Karena apa? Anda akan kehilangan kritis. Karena Anda sudah yakin, oh itu yang dikatakan ustadz itu benar itu. Oh Pak Yai itu bilang begitu, Kanjeng Nabi Muhammad itu tersisi. Nggak ada yang mau nyusui dia yatim kok. Itu benar itu. Oh itu pulang dari mana itu? Itu kuliah alumni Maroko, oh alumni Madinah, oh alumni Sudan, oh alumni Tetek Bengek, alumni di itu udah pinter, udah doktor itu, mesti bener itu omongannya. Kan yang ada di sosial kehidupan kita seperti itu. Kita lupa agama kita mengajarkan cek kosong itu, maksum itu hanya bisa diberikan kepada Kanjeng Nabi. Siapapun dia bisa salah. Ini, buka otakmu, buka pelan-pelan, masukkan ke dalam kesadaranmu bahwa siapapun bisa salah, hanya Kanjeng Nabi yang maksum. Tuh. Karena begitu kamu memposisikan seseorang, siapapun dia tidak bisa salah, berarti engkau sudah memposisikan dia sederajat dengan Kanjeng Nabi. Itu masalahnya. Ya. Tapi aku ingatkan, bagaimanapun mereka, para ulama-ulama itu tetap harus kita posisikan sebagai sosok yang terhormat. Karena tanpa beliaulah kita tidak dapat informasi tentang sejarah masa lalu, khususnya tentang agama. Gitu loh. Jangan, kita tahunya itu sejarah itu dari mereka. Maka setelah sejarah itu kita terima, kita adakan check and recheck, kita adakan cross check, kita kritisi. Seperti begini ya. Kalau di pondok-pondok itu ya, begitu dia sudah megang tafsir Jalalain, itu sudah menunjukkan dia punya kelas, ya. Nih tafsir Jalalain, nggak sembarangan nih ya. Tafsir Jalalain ini 2 jilid ini, ya. Kalau di pondok, ya, sudah megang ini, itu sudah punya kelas dia. Tetapi banyak yang lupa.
Pak Jalalain pun ketika menafsirin surat Al-Hadid, dia salah. Kenapa Pak Jalalain salah? Ya wajar, karena Pak Jalalain itu bukan seorang yang paham atau ahli dalam hal metalurgi. Gitu loh. Jadi memahami Al-Quran itu tidak cukup nahu, sorob, asbabun nuzul, asbabun wurud, enggak. Al-Quran ini lengkap. Dia harus, ketika dia sudah berbicara tentang sains, maka harus orang sains yang berbicara. Kalau dia tidak punya background sains, dia akan salah. Nah, sehingga Pak Jalalain itu, meskipun dia melakukan kesalahan, itu sesuatu yang natural, yang wajar. Karena memang beliau tidak pernah tidak pernah kuliah tentang masalah metalurgi, atau memang dia bukan bidangnya, gitu loh. Yang salah itu ketika kalian memposisikan seolah-olah semua tafsiran Jalalain itu benar. Itu masalahnya. Oke, sepertinya memang benar ya. Kita harus membuat penutup ini menjadi 3A dan 3B, dan ini 3A, nanti kita tutup 3B. Intinya aku sudah merajut tadi ya, semua ya, mulai tentang susu, tentang dua yang diambil, Hamzah dan Kanjeng Nabi Muhammad, perpanjangan 4 tahun, terus tentang yatim, tentang apa lagi, Pak Jalalain ternyata ya bisa buktinya bisa salah. Itu semua akan kita kumpulkan untuk kita berbicara ini di 3A, nanti di 3B-nya, ini 3A. Oke. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.